Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciara Averus Sumantri dari kelas 1D Broadcasting dengan NIM 20320029. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Pemuda Putra dari kelas 1D Broadcasting dengan NIM 20320109. Terima kasih. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang memahami nilai-nilai gender dan HAM dalam Islam. Yang pertama adalah pengertian dari hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sejak ia dilahirkan. Ia berlaku universal, berlaku bagi semua orang di mana saja dan kapan saja. Hak-hak ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Karena sifat yang demikian, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengurangi atau mencabut hak tersebut. Lalu yang kedua adalah pengertian dari gender. Gender dalam artian jenis kelamin, dalam bahasa Arab disebut istilah jins. Jins diartikan dengan kind, sort, variety, species, class, genus, category, sex, male or female, gender, race, nation. Dalam konteks umum, seluruh ayat Al-Quran yang membicarakan manusia dengan berbagai aspeknya dapat dikaitkan dengan persoalan gender. Oleh karena itu, cukup banyak ayat yang dapat dijadikan dasar argumentasi untuk membicarakan masalah gender. Berikut adalah pengertian gender dalam keseluruhan. Gender adalah kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yang bernamakan jenis kelamin. Dalam glosarium disebut sebagai seks dan gender. Gender sendiri diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial, kultural, atau hubungan sosial yang terkonstruksi antara perempuan dan laki-laki yang bervariasi dan sangat bergantung pada faktor-faktor budaya, agama, sejarah, dan ekonomi. Dalam pandangan lain, gender diartikan sebagai himpunan luas karakteristik yang terlihat untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, membentang dari seks biologis pada manusia, peran sosial seseorang, atau identitas gender. Gender itu sendiri pun merupakan kajian perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masyarakat tertentu. Berikut adalah pengertian gender dalam Islam. Dalam Islam sebetulnya tidak mengenal istilah gender, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Contoh konkretnya adalah Islam tidak membedakan laki-laki dan wanita dalam hal tingkatan takwa, dan surga juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja, tetapi untuk laki-laki dan perempuan yang bertakwa dan beramal soleh. Islam mendudukan wanita dan laki-laki pada tempatnya. Tak dapat dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh Islam bahwa Islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau dianggap masyarakat kelas 2. Dalam Islam, sesungguhnya wanita sangat dimuliakan. Banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita, baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Akan tetapi, yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya karena kodrat dari masing-masing. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa tiap orang menanggung akibat atau dosa dari perbuatannya masing-masing. Dan Islam tidak mengenal dosa turunan. Bentukan kultural yang merendahkan wanita ini menyebabkan laki-laki memegang otoritas di segala bidang kehidupan masyarakat, atau yang biasa disebut dengan patriarki, baik dalam pergaulan domestik rumah tangga, pergaulan sosial, ataupun dalam politik.
Ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 seringkali dijadikan dalil bagi mereka yang beranggapan bahwa dalam Islam kedudukan laki-laki lebih mulia daripada wanita. Padahal jika ditelaah lebih dalam, sesungguhnya ayat tersebut sebenarnya memuliakan wanita karena dalam ayat tersebut tugas mencari nafkah dibebankan. Ayat tersebut juga menjelaskan secara implisit bahwa tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita. Akan tetapi, yang membedakan antara keduanya adalah dari segi fungsional karena kodrat masing-masing. Seperti halnya yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebahagiaan yang lain wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Wanita yang kamu khawatirkan nusyuzunya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Benar. Quran Surat An-Nisa ayat 30. Berikut merupakan konsep-konsep gender. Agama mengamanahkan manusia untuk memperlihatkan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan, baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis dan teleologis mengatur pola relasi mikrokosmos manusia dan makrokosmos alam dan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dan hanyalah khalifah sukses yang dapat mencapai derajat abid sesungguhnya. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba. Dengan demikian, keadilan gender adalah suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasikan dan mendedikasikan diri bagi pembangunan bangsa dan negara. Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Tuhan. Kapasitasnya sebagai hamba laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan pengabdiannya. Adapun dalil-dalil dalam Al-Quran yang mengatur tentang kesetaraan gender. Pertama, tentang hakikat penciptaan lelaki dan perempuan. Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dan juga dijelaskan pula dalam surat An-Nisa ayat 1, surat Al-Hujurat ayat 13 yang pada intinya berisi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu lelaki dan perempuan, supaya mereka hidup dengan tentram dan tenang, agar saling mencintai dan menyayangi serta kasih mengasihi, agar lahir dan menyebar banyak laki-laki dan perempuan, serta agar mereka saling mengenal. Ayat-ayat di atas menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik antara lelaki dan perempuan, dan tidak ada satupun yang mengindikasikan adanya superioritas satu jenis atas jenis lainnya.
Yang kedua, tentang kedudukan dan kesetaraan antara lelaki dan perempuan dalam Quran surat Ali Imran ayat 195 yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Lalu Allah juga memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara lelaki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spiritualnya. Dan Allah pun memberikan sanksi yang sama terhadap perempuan dan lelaki untuk semua kesalahan yang dilakukannya. Jadi pada intinya kedudukan derajat antara lelaki dan perempuan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama, dan yang membuatnya tidak sama hanyalah keimanan dan ketakwaannya. Lalu ada kesetaraan gender. Yang pertama, marginalisasi terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Yang kedua, terjadi subordinasi pada kaum perempuan dalam rumah tangga. Masyarakat maupun negara banyak kebijakan dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan. Misalnya, anggapan karena perempuan toh nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi? Atau karena anggapan bahwa perempuan itu emosional, maka dia tidak tepat untuk memimpin partai politik atau menjadi presiden. Hal ini adalah proses subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh gender. Yang ketiga ada kekerasan atau violence terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh perbedaan gender. Kekerasan ini mulai dari kekerasan dalam bentuk yang lebih luas, seperti pelecehan seksual dan penciptaan ketergantungan, sampai kekerasan fisik seperti pemerkosaan, pemukulan, dan pembunuhan. Prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba, sebagaimana dalam surat Al-Zariyat juz 51 ayat 56. Dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Quran biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertakwa atau mutakun. Dan untuk mencapai derajat mutakun ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok etnis tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat juz 49 ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah fil al-ard ditegaskan dalam surat Al-An'am juz 6 ayat 165 dan Al-Baqarah juz 2 ayat 30. Dalam kedua ayat tersebut, kata khalifah tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu. Artinya, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah di bumi. Perempuan dan laki-laki yang sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Seperti dalam surat Al-A'raf juz 7 ayat 172, yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin.
laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Quran juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa perbedaan jenis kelamin. Dijelaskan dalam surat Al-Isra juz 17 ayat 70. Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi. Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Ditegaskan secara khusus dalam 3 ayat, yakni Quran surat Al-Imran juz 3 ayat 195, Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 124. Pengertian HAM. HAM adalah hak sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, dan abad, berkait dengan harkat dan martabat manusia. HAM juga berarti seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Pengertian HAM dalam Islam. Fakta telah membuktikan bahwa risalah Islam sejak permulaannya, kota suci Mekah sudah memasukkan hak-hak asasi manusia dalam ajaran-ajaran dasarnya, bersamaan dengan penekanan masalah kewajiban manusia terhadap sesamanya. Oleh karenanya, kita dapat menemukan di berbagai surah dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan pada awal-awal periode Mekah yang berbicara tentang pengutukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berlaku pada masa itu. Al-Quran tidak hanya mengutuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu, tetapi juga memberikan motivasi secara positif kepada manusia untuk menghargai hak-hak tersebut. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Quran surat At-Takwir ayat 8-9. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, itulah orang yang berhardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran surat Al-Ma'un 1-3. Dan tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Quran surat Al-Balad 12-13. Konsep HAM dalam Islam. Hak asasi manusia atau HAM yang dijamin oleh agama Islam dapat diklarifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu 1. HAM dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia. 2. HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi, dan lain-lainnya yang mereka miliki. Hak-hak asasi manusia khusus bagi non-muslim, kaum wanita, buruh, atau pekerja, anak-anak, dan lainnya merupakan beberapa contoh dari kategori hak-hak asasi manusia ini. Hak-hak dasar yang terdapat dalam HAM menurut Islam ialah 1. Hak hidup. 2. Hak-hak milik. 3. Hak perlindungan kehormatan. 4. Hak keamanan dan kesucian kehidupan pribadi. 5. Hak keamanan kemerdekaan pribadi. 6. Hak perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-wenang. 7. Hak untuk memprotes kelaliman atau tirani. Prinsip-prinsip HAM. Prinsip universal bahwa HAM itu berlaku bagi semua orang apapun jenis kelaminnya, statusnya, agamanya, suku bangsa, atau kebangsaannya. Prinsip tidak dapat dilepaskan, yaitu siapapun dengan alasan apapun tidak dapat dan tidak boleh mengambil hak asasi seseorang. Prinsip tidak dapat dipisahkan bahwa hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak pembangunan tidak dapat dipisah-pisahkan baik dalam penerapan, pemenuhan, pemantauan maupun penegakannya. Prinsip saling tergantung bahwa di samping tidak dapat dipisahkan, hak-hak asasi itu saling tergantung satu sama lainnya, sehingga pemenuhan hak asasi yang satu akan mempengaruhi pemenuhan hak asasi lainnya. Prinsip keseimbangan artinya bahwa perlu ada keseimbangan dan keselarasan di antara HAM perorangan dan kolektif
di satu pihak yang dengan tanggung jawab perorangan terhadap individu yang lain, masyarakat dan bangsa di pihak lainnya. Prinsip partikularisme, bahwa kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama sesuatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan. Kesimpulan, hak asasi manusia atau HAM dan gender merupakan isu global yang menjadi sorotan sejumlah aktivis HAM di berbagai bidang. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga hak-hak individu, sebab penjagaan terhadap hak individu merupakan bagian terpenting dalam membangun sinergitas dan keseimbangan ekosistem kehidupan manusia. Untuk melaksanakan penanaman nilai-nilai saling menjaga hak-hak individu, tentunya sikap saling menghargai, menghormati, dan moral sangatlah penting untuk dibangun dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari kami mengenai memahami nilai-nilai gender dan HAM dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.